Mungkin peserta atau teman-teman yang satu atau kenal dengan peserta hari ini bisa tolong diberitahukan untuk join live ya, karena mungkin lupa atau lagi ada kegiatan. Saya akan membacakan lagi peserta yang akan berlomba hari ini. Yang pertama ada Adelis Oktorina dari Kota Tegal. Yang kedua ada Siti Sarah dari Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada Yarwilis Yati Mintarsih dari Kabupaten Cilacap. Kemudian ada Mas Kuku Sukmoro dari Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada Mbak Asri Hidayati dari Kabupaten Purworejo. Lalu ada Dra Evi Yuliantina dari Kabupaten Cilacap. Kemudian ada Mas Ardian Purwopranantyo dari Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada Firdaus Hanif dari Kota Pekalongan. Dan yang terakhir ada Mas Dodi Gunawan dari Kepulauan Riau. Nah, ini sudah ada yang request. Oke, kita langsung aja karena Mbak Adelis belum, mungkin masih bergabung masih ada kegiatan dan belum bergabung, kita langsung aja ke peserta dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Kalimantan Selatan, yaitu Mbak Siti Sarah. Saya undang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, Penyuluh Bangga Kencana Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mungkin saya ya yang paling jauh anggota ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Pelaksana, dan yang saya hormati sayangi seluruh penyuluh Bangga Kencana se-Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Pada sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ya. Amin. Adapun tema penyuluhan kita pada hari ini yaitu cegah kehamilan pada saat pandemi COVID-19. Kenapa jadi dicegah ibu-ibu? Iya, karena kita berada pada masa wabah virus corona 19. Jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai anak yang baru menikah, yang baru kawin, itu sebaiknya ditunda dulu ya. Iya, kenapa ibu-ibu? Kenapa jadi ditunda? Padahal sudah pengen punya anak, pengen nimang cucu, iya kan? Karena apa ibu-ibu? Saat ibu hamil pada trimester awal itu daya tahan tubuhnya menurun. Apalagi kalau mual, nafsu makan kurang, iya kan? Nah, otomatis itu sangat berpengaruh pada janin, Bu. Mungkin Ibu paham ya. Terus, kalau yang sudah terlanjur hamil gimana? Oh, itu gampang, Ibu jangan cemas. Selalu jaga kesehatan ya. Minum vitamin, istirahat yang cukup, jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih. Oke? Nah, sebelum mengakhirinya, saya ada sebuah pantun. Bukan pantun sih, tapi sejenis lagu. Rencanakan kehamilan dengan alat kontrasepsi. Jaga jarak kelahiran dengan alat kontrasepsi. Jangan lupa selalu gunakan masker. Sering cuci tangan dengan sabun. Jaga jarak, hindari kerumunan, Bangga Kencana, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sarah, bagus sekali. Iya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Sarah. Sama-sama. Lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu ada Mbak Wiliasti Mintarsih dari Kabupaten Cilacap. Saya undang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliasti Mintarsih. Boleh panggil saya Asti, boleh panggil saya Willy. Yang penting yang mudah diingat ya. Saya penyuluh KB di Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Anak saya 2, laki-laki perempuan dengan jarak kelahiran 7 tahun. Saya dari kelahiran pertama menggunakan IUD sampai dengan lulus jadi pus, Mbak. Siap. Sudah?
cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Itu untuk menggalakkan kembali kita yang ada di Jawa Tengah, ingat dengan program Bapak Gubernur. Jateng gayeng, nginceng wong meteng. LKBK yang nunda wong aja meteng. Oke? Siap. Oke, siap. Jadi sudah tahu peraturannya ya Ibu Ilis? Gitu Mbak Imbangi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KB. 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Lanang wadon pada baik. Oke? Dalam membina sebuah keluarga, tentunya yang dituju adalah bahagia, sejahtera. Untuk itu, mencapai tujuan tadi, kita perlu perencanaan. Semua harus direncanakan dengan baik. Kapan kita mau menikah, kapan kita mau melahirkan, dan hal ini yang akan sangat bagus untuk mengoptimalkan fungsi keluarga, terutama fungsi keluarga, fungsi reproduksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dahulu kenapa kita sebagai wanita itu bisa hamil. Alhamdulillah kita sebagai wanita diberikan Allah untuk satu rahim dengan dua buah indung telur yang ada di kanan kiri, dan setiap bulan satu sel telur ini akan matang bersamaan untuk dikirim ke saluran telur. Kemudian menurut Bapak Dr. Hasto Wardoyo, setiap kali Bapak Hasto Wardoyo itu kepala BKKBN kita ya, dia juga spesialis penyakit, spesialis obgyn juga, satu kali semprotan sperma ini ada 20 juta sperma per cc. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini hanya satu saja sel telur yang bisa bertemu dan menembus untuk menjadi telur, untuk menembus telur yang jadi janin. Jadi semua kita adalah pemenang. Pemenang dari 20 juta sperma yang berhasil menembus satu sel telur ini. Kemudian terjadilah kehamilan. Di saat kehamilan ini perlu tubuh seorang ibu yang kuat, di mana tadi diawali dengan mual-mual, dengan akhirnya karena terlalu mual, kemudian muntah yang berlebih, akhirnya akan menjadi dehidrasi. Untuk itu sangat harus dipahami dengan kondisi apa saat ini, apalagi di saat pandemi COVID sekarang ini. Aduh, tunda dulu deh kehamilannya, oke? Karena dengan kondisi COVID-19 ini, ketahanan tubuh kita akan menurun, ibu hamil yang hamil muda akan menurun, kemudian dia akan dengan mudahnya, seandainya terserang COVID-19, harus minum obat, harus mungkin panas, mual-mual, atau mungkin rumah sakit, kita nggak tahu apa yang terjadi, oke? Sehingga kita tetap tunda kehamilan. Kalau tidak penting amat, tidak perlu hamil, tunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Bisa menggunakan pil, suntik yang ada di bidan, atau menggunakan kondom. Ingat, program Bapak Gubernur kita, Jawa Tengah kita, Jateng gayeng, nginceng wong meteng. Penyuluh KB gayeng, nunda wong urak. Nah, itu tadi dari Ibu Wiliasti menyampaikan bahwa Jateng gayeng, nginceng wong meteng. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Ya, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Nah, kita mau lompat nih ke Kabupaten Banjarnegara. Ada Mas Kukuh Sukmoro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Sukmoro. Saya penyuluh KB dari Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya yang terhormat para dewan juri beserta teman-teman panitia serta seluruh teman-teman BKKBN dari seluruh Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan tentang salah satu dari fungsi keluarga dalam menghadapi atau mencegah terjadinya virus corona. Itu perkenalan singkat dari saya. Ya. Jadi di saat pandemi seperti sekarang ini, keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting untuk pencegahan terhadap penularan virus corona. Salah satu peran keluarga adalah fungsi keluarga adalah fungsi perlindungan. Nah, salah satu upaya untuk melindungi anggota keluarga dari penularan virus corona adalah dengan cara membiasakan anggota keluarga untuk cuci tangan yang benar. Nah, akan tetapi saat ini masih banyak
di masyarakat kita itu yang belum memahami cara untuk cuci tangan yang baik dan benar. Bahkan sering kita jumpai bahwa di masyarakat itu hanya sekedar cuci tangan, hanya sekedar untuk membasahi tangan dengan air saja tanpa memperhatikan cara yang benar. Nah, di sini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Cuci tangan ada 2 poin yang penting. Yang pertama adalah menggunakan sabun dan yang kedua adalah menggunakan air yang mengalir. Selain itu, waktu untuk cuci tangan juga harus diperhatikan. Ada 5 waktu yang penting untuk cuci tangan. Meskipun sekarang ini banyak dikampanyekan sering-sering cuci tangan, tapi ada 5 waktu yang penting. Yang pertama adalah sebelum makan, yang kedua setelah buang air besar, yang ketiga sebelum menjamah makanan, yang keempat sebelum menyusui bagi ibu-ibu, dan yang kelima adalah setelah beraktivitas. Selain waktu itu tadi, langkah-langkah cuci tangan juga harus kita perhatikan. Ada 6 langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu setelah membasahi tangan dengan air dan mengambil sabun, kita gosok-gosok telapak tangan seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menggosok punggung tangan secara bergantian kiri dan kanan. Yang ketiga adalah sela-sela jari dibersihkan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah membersihkan ujung jari dengan cara saling mengunci seperti ini. Kemudian yang kelima adalah menggosok ibu jari dengan cara memutar seperti ini. Kemudian yang keenam adalah ujung kuku ditempelkan ke telapak tangan, lalu diputar-putar kanan dan kiri secara bergantian. Setelah itu, bilas dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Setelah itu, baru kita keringkan, bisa dengan tisu atau lap yang bersih. Nah, itu sekilas tips cara cuci tangan yang baik dan benar. Insya Allah akan menghindarkan kita dari virus corona. Tetapi tips yang terakhir, kalau menggunakan hand sanitizer itu ketika tidak ada air dan tidak ada sabun. Karena ketika kita menggunakan hand sanitizer terlalu sering, justru akan membunuh flora normal yang ada di tangan kita. Dan dampaknya ke depannya adalah kurang baik untuk kulit. Itu sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Kuku. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke Mbak Asri Hidayati yang dari tadi udah request untuk live. Sepertinya sudah sangat siap nih. Oke, Mbak Asri, saya undang ya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asri Hidayati, penyuluh KB dari Kabupaten Purworejo. Tema yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang 8 fungsi keluarga, salah satunya yang saya ambil yaitu dari bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya untuk ayah bunda keren yang ada di Nusantara. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang keluarga berperan tanpa baperan, didik dengan cerdik di era pandemi. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam mendidik anak. Keluarga merupakan surau untuk suami dan istri saling tumbuh bersama dengan saling tanpa merasa paling. Keluarga merupakan rumah, karena sejauh-jauhnya kita pergi, kita akan kembali pulang ke rumah. Nah, di era pandemi ini, di mana pemerintah menghimbau kita untuk lebih banyak di rumah aja, justru di sisi lain ada hal yang harus kita syukuri bersama. Waktu yang dulu lebih banyak kita gunakan untuk bekerja di luar rumah, kali ini kita bisa menggunakan waktu bersama keluarga dengan lebih banyak. Nah, ayah bunda semuanya, untuk mendidik dan berproses bersama keluarga, saya mengemasnya dalam satu formula yang saya kasih nama Formula 6 Cerdik. Formula yang pertama yaitu C. Contohi dengan teladan. E. Edukasi sesuai perkembangan zaman. R. Rencanakan misi. D. Diskusikan dengan komunikasi. I. Inisiatif dalam membangun hubungan dan kolaborasi kegiatan yang asik. Nah, ayah bunda, untuk salah satu contoh bagaimana kita mendidik cerdik itu yaitu kita bisa lihat salah satunya dengan panggung kasih nyata yang akan saya tampilkan. Yuk kita simak bareng-bareng. Bumi, aku sedih. Ada manusia merasakan sakit. Ada makhluk kecil yang tak terlihat. Katanya dia dengan
menempel dan menulari siapa saja. Wah, akulah makhluk kecil itu. Namaku adalah Corona. Hai manusia, aku bingung, tapi aku juga kasihan sama manusia. Banyak manusia yang sakit karena corona. Tapi aku juga lega, karena aku bisa istirahat dan menghirup udara lega. Tapi dengan kejadian ini, semoga manusia bisa lebih sadar untuk merawat aku dan menjaga kesehatannya. Corona, cepatlah pergi dari kami sejauh-jauhnya. Hai manusia, sabar, kahanan sing mbok rasenengi iki ra bakal tak lalase. Eleng lan waspada. Aja tetep jaga keluargamu, melu tentang berencana. Terima kasih, maaf. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Mbak Asri, sangat kreatif sekali nih Mbak Asri dari Kabupaten Purworejo. Terima kasih Mbak Asri, sehat selalu. Kita lanjut lagi ke Mbak Evi. Semoga tidak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Yuliantina, PKB Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang menunda kehamilan di masa pandemi. Begitu perkenalan dari saya. Terima kasih Mbak Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin menyapa Mahmud dan Buntik, mamah muda dan ibu-ibu cantik, bunda-bunda cantik. Gimana Bunda cantik dan Mahmud? Masih setia kan? Masih terima kasih sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, memakai masker, pola hidup PHBS, pola bersih dan sehat. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk Mahmud dan Buntik, ada beberapa anjuran yang ingin saya sampaikan. Ini anjuran dari Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hastowardoyo. Dari beliau dianjurkan untuk Mahmud dan Buntik, ini untuk mamah muda ya, dan Buntik, bunda-bunda cantik, untuk dianjurkan untuk menunda kehamilan selama masa pandemi. Nah, bagaimana alasannya? Kenapa kok sampai ditunda? Kata dokter, gini ya. Yang pertama alasannya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil. Ibu hamil muda biasanya daya tahannya menurun. Nah, ini kalau daya tahan menurun, ini akan mudah terkena infeksi. Begitupun dengan infeksi virus corona. Alasan yang kedua, dengan adanya kondisi fasilitas kesehatan selama pandemi ini. Jadi ibu hamil muda biasanya itu mengalami mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini bisa berlangsung hebat. Kalau berlebih atau hebat harus dibawa ke dokter atau fasilitas kesehatan. Nah, kalau pada saat ini untuk fasilitas kesehatan difokuskan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan infeksi virus corona. Yang selanjutnya untuk alasan yang ketiga, ibu hamil muda itu beresiko mengalami keguguran. Nah, apabila keguguran terjadi pendarahan, harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan yang terbaik. Juga kesehatan itu juga namanya yang terkena COVID-19. Begitu ya pada Buntik. Berencana
keren. Terima kasih. Kurang lebih wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Evi penyampaian penyuluhannya. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi nggih Bu Evi. Terima Terima kasih. kasih. Kita coba dulu ke Mas Ardian dari Kabupaten Tegal. Nah, sudah ada nih. Mas Ardi Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, penyuluh KB dan sobat-sobat BKKBN dimanapun Anda berada. Saya Ardian Purwo Pranantyo, penyuluh KB Kabupaten Tegal. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan KIE mengenai mencegah kehamilan di masa pandemi. Untuk teman-teman AFC, Ardi Fans Club, dukung saya ya. Oke, kanca-kanca nyong anak pantun, direngokna ya. Ponggol setan, ponggol setan panganan khas sing Tegal. Ajak kelalen, dukung Ardi PLKB Kabupaten Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu yang berbahagia. Saat ini kita masih melakukan upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Meskipun kita sudah mulai memasuki masa new normal, tetapi kita masih perlu waspada, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak fisik dan jarak sosial dengan mengurangi aktivitas di luar rumah atau kita tetap tinggal di rumah saja sampai kondisi benar-benar normal. Dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan banyak pasangan usia subur yang lupa untuk tetap ber-KB. Jangan sampai hasil rapid test negatif tetapi hasil PP test positif. Jadi penting bagi Bapak Ibu atau pasangan usia subur untuk menunda kehamilan di masa pandemi ini. Alasannya kenapa? Yang pertama, saat trimester awal kehamilan, ibu hamil biasanya mengalami muntah-muntah, mual, dehidrasi, nafsu makan berkurang, akhirnya imunitas tubuh menurun. Jika imunitas tubuh menurun, maka ibu hamil akan mudah untuk terserang virus atau penyakit dan bisa terpapar COVID-19. Alasan yang kedua, pelayanan di fasilitas kesehatan saat ini sedang atau masih difokuskan untuk melayani pasien atau kasus COVID-19. Jika ada ibu hamil yang ingin memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan akan mengalami kesulitan atau keterbatasan pelayanan. Yang ketiga, ibu hamil muda ini rentan mengalami keguguran atau perdarahan. Jika ada ibu hamil yang mengalami perdarahan, ini akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Yang keempat, jika ada ibu hamil yang terpapar COVID-19, ini akan mempengaruhi kondisi psikologis ibu dan akan beresiko berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Jadi, demi keselamatan dan kesehatan bersama, terutama ibu dan bayi, maka tunda dulu kehamilan di masa pandemi ini. Cegah kehamilan yang tidak direncanakan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang tepat dan mudah didapatkan di fasilitas kesehatan. Sekian, salam BKKBN, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Ardi yang sudah menyampaikan penyuluhan tentang bahaya kehamilan di era pandemi ya. Terima kasih Mas Ardi, sukses selalu, sampai bertemu lagi. Terima kasih Mbak Ami. Kita coba ke Mas Firdaus dulu. Nah, oke, Mas Firdaus sudah ada. Mas Firdaus akan saya undang ya. Mas Firdaus sudah siap? Sambil saya undang Mas Firdaus dari Kota Pekalongan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama Firdaus Hanif dari Kota Pekalongan.
kota batik. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau belanja batik, silakan saja datang ke kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang bahwasanya keluarga mampu menumbuhkan lingkungan yang sehat. Demikian Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah pemegang otoritas tertinggi di keluarga. Mereka yang mengemban amanah untuk menyupiri atau mengemudi tujuan rumah tangga. Semua anggota di rumah tangga patuh pada komandonya. Kesadaran keluarga akan pentingnya kelestarian lingkungan yang sehat, nyaman, bersih, dan berkelanjutan atau sustainable harus dibangun dari orang tua. Seorang ayah, seorang ibu harus mengerti seperti apa lingkungan yang sehat dan bagaimana cara untuk mewujudkannya. Ada pepatah mengatakan like father like son. Menurut pepatah tersebut, perilaku anak meniru perilaku orang tuanya. Saat ayah menerapkan upaya kepedulian lingkungan di rumah, anak akan belajar menjaga kelestarian lingkungan. Saat seorang ibu mampu mengurangi penggunaan plastik, mau menjaga kebersihan, dan bersedia untuk memilah sampah antara sampah organik dan sampah plastik, anak akan belajar, oh ternyata lingkungan itu perlu untuk selalu dirawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Meskipun musibah biasa kita saksikan, kita sering kedatangan banjir, longsor, tumpukan sampah, polusi, bahkan wabah, penyakit, atau pandemi, namun perilaku manusia terhadap lingkungan belum banyak berubah. Orang masih buang sampah sembarangan, pakai plastik berlebihan, atau tidak merawat tanaman untuk menjaga lingkungan. Di lingkungan keluarga, bila ayah memberi contoh, misalkan mengisi waktu di rumah dengan menanam aneka sayur, giat bertani meskipun tinggal di perkotaan. Padahal halaman rumah sesempit apapun masih punya peluang untuk bercocok tanam. Urban farming sekarang semakin canggih loh. Kita bisa ikuti, kita bisa pelajari. Ada pertanian dengan tanah, ada hidroponik yang sedang tren saat ini, ada aquaponik, ada pertanian vertikal. Bahkan semakin canggih, Bapak Ibu bisa bertanam di dalam ruangan, di dalam rumah. Dari rumahlah keluarga bisa memberi langkah nyata untuk kelestarian lingkungan. Dari rumahlah mewujudkan cita-cita bahwasanya keluarga sehat untuk masa depan manusia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Firdaus. Saya lihat dari komen-komennya ternyata julukannya Pak Ustadz nih. Oke, terima kasih Mas Firdaus. Sukses selalu, sehat selalu, sampai bertemu kembali. Terima kasih Mami. Gimana teman-teman peserta dari hari ini? Cukup seru ya, kita masih punya banyak banget peserta yang akan tampil sampai nanti tanggal 26 Juni. Jadi teman-teman jangan takut kalau nggak ada, misalkan lagi sedang tidak ada kerjaan di kantor, bisa menonton live-nya Instagram Festival Penyuluhan Bangga Kencana di IPKB Jawa Tengah. Setiap kita selang-seling, jadi nanti 2 hari off, nanti 2 hari lagi on. Jadi kami oktavnya ditambah dong. Oke, siap Pak Jami. Jadi nanti kita akan mengirimkan mengupdate jadwalnya di Instagram Story, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan penampilan teman-teman dari peserta yang akan melakukan penyuluhan di Festival Bangga Kencana 4.0. Ya, karena Dokter Rati sedang ada di jalan dan sinyalnya putus-putus, mungkin nanti Dokter Rati bisa bergabung di sesi berikutnya atau di kelompok berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Dokter Rati dan juri-juri lainnya dan komentator lainnya. Maaf, mau komentar nggak susah. Oke. Ya, jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan Festival Bangga Kencana 4.0 hari ini. Tetap tungguin penampilan dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih apabila saya ada melakukan kesalahan, saya minta maaf. Semoga semuanya terinspirasi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.